Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan ini. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Yang mana sebagian kecil dari nikmatnya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat keimanan yang melekat dalam hati kita. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nikmatnya, maka tidak mungkin kita bisa bertemu bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dialah nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terkhusus bagi kita yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Shadaqallahul azim. Yang kira-kira artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah kalimat penghormatan untuknya. Dari ayat ini hadirin, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirta indahu falam yusolli alayya." Al-bakhilu, orang yang kikir, orang yang pelit kata Nabi, yaitu orang yang apabila diperdengarkan namaku di sisinya, namun ia enggan bersalawat kepada jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bertemu dengan bulan yang selama ini kita nantikan. Bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Yaitu bulan yang dipenuhi keberkahan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Bahkan bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan pengampunan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu taubatnya pada bulan Ramadan. Yang oleh karena itu hadirin, berbicara masalah taubat, saya akan mendefinisikan apakah arti dari kata taubat tersebut. Dalam kitab Haqaiqul Tasawuf, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Musa, beliau menjelaskan kata taubat berasal dari kata bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Kembali yang manakah dimaksud hadirin? Yaitu kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadinya kita berbelok, kita melenceng dari jalan yang benar, kita lalai terhadap perintah Allah, kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena masih adanya nikmat keimanan yang melekat dalam hati kita, karena masih adanya keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita teringat, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul sebuah pertanyaan. Apakah kita bertaubat pada saat setelah melakukan dosa saja? Nah, saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aksar min sab'ina marratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wallahi, demi Allah kata Nabi, sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dari hadis ini hadirin kita bisa melihat jawabannya. Kita sendiri mengetahui Rasulullah adalah orang yang bersih, orang yang suci, orang yang diberikan julukan sebagai orang yang ma'zum, terpelihara langsung oleh Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga dan telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau bahkan yang akan datang. Namun apa hadirin? Meskipun beliau mendapat fasilitas mewah seperti itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, namun beliau masih tetap memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karena itu, hal ini kita jadikan jawaban sekaligus motivasi bagi kita. Kita ini hanyalah manusia yang biasa yang tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari berkaitan dengan kemaksiatan. Yang oleh karena itu, karena kita tidak ada jaminan bahwa kita akan masuk surga, kita tidak ada jaminan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, terlebih lagi yang akan datang. Maka, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan kepada kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah setelah kita melafazkan kalimat astagfirullah, kita mengatakan bahwa kita bertaubat kepada Allah, Allah langsung menerima taubat kita? Nah, perlu kita pahami hadirin. Kalau kita cuma sekadar melafazkannya, bilang ya Allah saya bertaubat kepadamu, namun kita tidak ada niat bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, maka taubat yang kita lakukan itu akan sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karena itu Andre Guru Taryadi Hamdah menjelaskan dalam pengajiannya bahwa apabila ada seorang hamba yang mengatakan ia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap satu dosa, namun dalam hati dan pikirannya masih ada niat melakukan dosa tersebut, apabila ada kesempatan, maka taubat hamba tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak menerima taubat hambanya. Lantas, bagaimanakah agar kita bisa meraih taubat yang sempurna, yaitu taubatan nasuha? Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa pada dasarnya apabila kita melakukan suatu kemaksiatan yang berkaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat bertaubat. Yang pertama, kita berhenti melakukannya. Yang kedua adalah kita menyesali dosa yang telah kita lakukan. Nah, syarat yang ketiga yaitu kita berjanji menetapkan tidak akan mengulanginya lagi. Namun hadirin, dalam kitab ini juga dijelaskan, apabila kita melakukan sesuatu kemaksiatan yang berkaitan dengan menzalimi sesama manusia, maka syarat taubatnya pertama menjadi 4, yaitu kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Apabila keempat syarat ini telah kita lakukan hadirin, maka insya Allah akan menerima taubat kita. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan kita pernah mengatakan bahwa saya ini orangnya adalah orang yang kotor. Saya setiap hari berlangganan dengan perbuatan maksiat. Tidak mungkin Allah mau menerima taubat saya. Ketahuilah hadirin, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah akan menerima taubat kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin telah diberikan contoh bahwa ada seseorang yang telah membunuh 100 orang tak berdosa. Namun karena ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Yang oleh karena hadirin, ini kita jadikan jawaban bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah akan menerima taubat kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Yang kira-kira artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Dan dialah Allah, dan bahwa Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dari ayat ini hadirin kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya, akan menerima taubat hamba-hambanya apabila ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Sebagai kesimpulan, kalau memang kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, kalau memang kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada hari akhirat, kalau memang kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada hari kiamat, maka marilah kita manfaatkan hidup kita ini dengan memperbanyak melaksanakan amal soleh. Marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mumpung masih ada kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun dosa kita sebanyak pasir yang ada di pantai, meskipun dosa kita sebanyak tetesan air yang ada di laut, meskipun dosa kita sebanyak oksigen yang ada di muka bumi ini, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.